Halo semuanya, Halo. Halo. welcome to podcast Apsis, asik bersama publikasi episode pertama. Bersama His, Gue Caleb. Ipeh, Shula, Sana. kami dari publikasi PDM 2021. Nah, betul banget nih. Kami dari publikasi PDM mau ngobrol-ngobrol asik nih. Tentang apa ya, Lep? Oke, jadi kali ini kita mau cerita tentang transisi masa SMA ke dunia perkuliahan. Yeay! Sebelum itu kita flashback dulu yuk ke masa SMA. Coba deh, mulai dari Kak Ipeh. Oke, saat SMA tuh seru banget gak sih? Kayak ikut ekskul, classmeet, atau lomba-lomba di hari besar. Gue suka banget tuh kalau misalnya udah hari besar gitu, kan biasanya kelas sedikit, atau kadang juga nggak ada karena sibuk kegiatan lain gitu kan. bener Gue juga banget. suka banget pas pulang sekolah, kalau misalnya kelas udah selesai, pasti sering banget tinggal dulu di kelas buat ngobrol-ngobrol atau ngapain aja gitu. Dan kalau misalnya udah pulang terus pesen Grab atau Gojek, nanti saling tunggu-tungguan deh biar barengan dan bisa konvoy yang searah. Kalau lu gimana, Lep? Kalau masa SMA gue juga nyenengin sih, Kak. Teman-temannya seru banget, terus juga lingkungannya sangat suportif sih. Jadi kayak yang gue inget tuh mungkin dulu waktu jam kosong itu pasti kayak antara aku nggak main basket atau enggak kita main musik di kelas rame-rame gitu sih. Dan pastinya SMA ini bakal menjadi satu fase yang nggak bakal gue lupain dari hidup gue sih. Bener banget, Lep. Dulu waktu SMA, overall gue senang-senang aja sih sekolah. Soalnya gue tuh sekolah di lingkungan yang nyaman menurut gue. Nah, terus gue tuh selalu nungguin jam istirahat. Soalnya pasti gue bisa kedua tempat. Kalau nggak ke kantin, gue ke koperasi. Nah, kalau misalnya gue lagi mager jalan jauh ya gue ke kantin. Tapi kalau misalnya gue lagi pengen makan yang micin-micin, gue ke Aduh. koperasi. Sini Nah. banget ya, Teh. Nah, kisah SMA gue dulu tuh emang nggak yang secara spesifik manis-manis gitu kayak di film-film. Tapi gue bersyukur banget bisa ngerasain semua momen tuh offline. Wah, asik banget Kak Shula. Kalau gue sih dulu pas SMA ya sering main gitu sih, tapi sering belajar juga. Soalnya teman-teman gue tuh ambis banget. Terus gue juga takut tertinggal sih, padahal mereka sering main juga. Bang juga sih kayak jam kos gitu. Terus gue malah gosip gitu sama temen di musola. Parah Aduh. banget. Astagfirullah. Gosipnya di musola ya. Iya, nggak sengaja itu, tapi nggak apa. Terus kita tiduran gitu, terus sambil minum chat time lah. Abis itu kayak, gue kan ikut ekskul tari tradisional ya. Kayak kangen aja gitu latihannya, walaupun gue kadang males datang sih, tapi nggak apa-apa. Seru banget ya kalau lagi bernostalgia. Tapi sayang banget nih, sekarang waktunya kita kembali ke bahasan APSIS kali ini. Nah, sekarang kita langsung aja nih, mulai ke pertanyaan yang paling bikin para maba penasaran. Yaitu, nah, hal apa sih yang bikin beda dari kuliah dan SMA? Kalau dari gue sih kayak beda banget tuh, kan kayak dosen ya. Kalau di SMA tuh kan gurunya itu kan kayak ngejar-ngejar kita tuh. Tapi kalau kuliah tuh kita yang ngejar dosen kayak untuk nilai sama tugasnya. Intinya beda banget deh, kayak kuliah tuh kayak ngedidik kita untuk mandiri gitu, terus kayak nge-explore semuanya sendiri. Terus kayak matematika di kuliah sama di SMA tuh beda banget. Kayak di SMA kan biasanya kita tinggal pakai rumus aja ya buat ngerjain soal. Nah, kalau di kuliah tuh kita bakal disuruh ngebuktiin asal-usul gitu, dari mana itu rumusnya ada, tuh susah banget kan ya. Curhat ya, Sal. Curhat banget itu mah. Kalau dari gue sih paling ini sih jamnya lebih fleksibel kan. Karena ya kita nggak bakal kuliah seharian juga kan kayak dulu waktu sekolah. Terus kuliah tuh kalau libur tuh lebih lama dari SMA kan. Kalau SMA kan paling ya kurang lebih 2 minggu. Tapi kalau kuliah tuh paling dikit liburnya sebulan. Apalagi kalau liburan semester genap tuh bisa sampai 3 bulan guys. Sebenarnya kalian ngapain aja guys? Kalau liburan panjang gitu pada ngapain aja sih? Kalau gue ikut kepanitiaan, kayak sekarang banget nih, kan gue lagi ngejalanin salah satu amanah dari kepanitiaan gue. Nah, kalau sekarang sih gue lagi ikut 2 kepanitiaan. Dan menurut gue tuh itu udah cukup banget buat ngisi kegiatan gue selama liburan panjang.
Terus gue juga ngejalanin bisnis kecil-kecilan nih. Lagi suka jual beli hal-hal buat koleksi gue. Atau bisnis handal emang Kak Doang, keren banget. Amin. Gue juga sama sih, Syul. Ikut kepanitiaan, terus ikut bisnis jualan juga yang sesuai sama yang gue minatin. Kadang juga janjian sama teman, nge-zoom. Itu buat ngobrol, nonton bareng. Kadang juga main-main bareng gitu aja. Soalnya kan PPKM cuma bisanya online. Sedih banget. Tapi yang paling sering sih nyantai-nyantai aja gitu di kasur sambil main HP, nonton. yang paling nyantai deh Kak Ipeh. Iya dong. Kan. Nah, kalau dari gue sendiri ya paling sekali pergi sih. Terus juga ngejalanin panit doang sih, kayak sinus ini, terus ada PDM. Terus paling organisasi sih kayak HMD. Kalau gue kayak sama deh, karena kemarin PPKM kan, kayak pas libur tuh cuman Zoom kepanitiaan, kayak ngerjain job desk-nya aja gitu, kan berfaedah ya. Walaupun kadang capek sih, tapi asik banget kok guys, karena kapan lagi gitu bisa eksplor kemampuan diri lewat kepanitiaan. Bener banget. Macam-macam ya cara ngisi liburannya. Oh iya, gue juga baru ingat kalau di SMA itu kita duduk berdua-dua nggak sih? Kalau di bangku kuliah kan udah sendiri-sendiri ya, dan kita kayak bebas gitu, lu mau duduk di mana aja nggak apa-apa. Dan kelasnya juga kalau lu kuliah tuh beda-beda gitu. Jadi kayak tiap matkul bisa beda-beda orangnya gitu. Jadi kayak lu bisa kenal banyak orang aja. Bener banget. Setuju banget. Dan kalau misalnya menurut gue ya, yang ngebedain kuliah sama SMA juga tuh seragamnya. Kalau di SMA kan udah ditentuin ya dari Senin sampai Jumat dan lebih strict. Sementara kalau misalnya di kampus, kita bisa lebih bebas untuk berpenampilan. Asalkan jangan pakai celana pendek, sendal, flat shoes, ya intinya sopan lah ya. Iya nih, bener banget Kak Ipeh. Terus kan kalau SMA kita kan dari pagi sampai sore full banget kan ya. Istirahatnya paling cuma 30 menit. Tapi kalau selama gue kuliah itu paling banyak tuh kayak 3 matkul aja sih. Tapi kadang sehari tuh cuma 1 matkul, jadi kayak bisa istirahat aja gitu. Iya, bener banget. Apalagi kalau misalnya ada jam kosongnya gitu. Pas SMA, kita cuma bisa ke kantin, atau ke UKS, atau ke masjid sekolah. Nah, kalau misalnya kuliah, khususnya pas offline nih, kita bisa main keliling kampus, bahkan keluar kampus. Atau kalau lagi mager sih, ke kosan teman. Itu seru banget dan bikin kangen kuliah offline banget. Iya woi, bener banget. Pas jam kos gue pernah ke kantin fakultas lain. Terus juga ke warteg Bahari alias Terlaris di UI. Terus gue tuh juga ngeliat teman-teman gue yang ngekos nih ya. Apa-apa tuh harus bener-bener mandiri. Kayak cari makan sendiri. Terus bangun harus masang alarm sendiri, nggak ada yang bangunin. Pokoknya apa-apa sendiri deh. Beda banget kalau kita lagi di rumah gitu kan. Serasa raja dan ratu, selalu ada yang layanin. Juga tuh. Terus juga mereka tuh harus bangun pagi buat ngejar bikun. Kadang udah bangun pagi juga bakal ketinggalan soalnya antara telat atau enggak bikunnya rame. Kan jadi mereka harus nunggu bikun selanjutnya deh. Bener Wah, banget. seru banget ya Kak kuliah offline. Semoga kita angkatan 2020-2021 bisa cepat-cepat ngerasain kuliah offline ya. Tapi Nih, aslinya kuliah online tuh nggak kalah seru juga sih Kak. Soalnya kita bisa seru-seruan juga kan sambil mabar, nobar. Ataupun kita bisa zoom-zooman sampai malam juga sih. Seru deh pokoknya. Bener banget lah. Kalau kuliah online juga tuh kita jadi lebih santai nggak sih? Kayak nggak perlu bangun pagi. Soalnya kan kalau kuliah online tuh nggak perlu siap-siap kan. Kayak nggak perlu naik turun tangga. Terus kalau kuliah tuh tinggal nyalain laptop aja. Terus langsung masuk kelas deh. Ya walaupun nggak bisa ketemu teman-teman. Terus kayak memahamin materinya lebih susah kan daripada offline. Terus kita harus siap sedia kuota sama wifi gitu. Apa sih kayak ambil positifnya aja. Yap, bener banget. Offline online tuh sama-sama seru kok. BTW, gue pengen cerita sedikit deh. Boleh. tuh. Aku Kalau kuliah offline gitu, gue pernah ada kelas yang waktunya agak jauhan. Jadi gue ke kosan temen dulu buat masak dan makan mie, dan itu enak banget rasanya. Terus pernah Jadi juga lapar ke nih. kosan temen, banget. Pernah juga ke kosan temen ya, terus habis itu main kartu, seru banget dan jadinya nggak gabut gitu. Kalau lu pada gimana? Kalau gue sih selama kuliah online ini sih enak-enak aja ya Kak. Maksudnya jamnya fleksibel kan. Terus juga gue tuh bangun bisa kalau udah 1-2 menit sebelum kelas gitu. Jadi kan soalnya cuma perlu nyalain laptop. Jadi nggak perlu harus siap-siap dulu sih Kak. bener banget.
Kalau selama kuliah offline dulu, gue sering tuh kayak IP. Pokoknya sehari ada 2 kelas dan waktunya tuh luang banget antara 2 kelas itu. Nah, jadinya kalau gabut gue suka keliling-keliling kampus atau ke perpusat buat makan tapi. Eh, Terus kalau misalnya kita lagi nggak gabut, pasti gue lagi ada di Holmatek buat nugas. Saya kadang-kadang tuh tugas suka banyak banget, woi. Rajin banget deh Kasyua jadi insecure. Guys, Kalau enggak. gue sih, hmm, kalau gue selama kuliah online tuh kayak pernah deg-degan gitu guys, karena kan pernah ya ada sesi ditanya-tanya sama dosen, terus gue pede banget kan nggak bakal dipanggil, soalnya kan abjad gue kan namanya S ya, terus masih di bawah kan, ternyata dosennya manggil dari bawah dong, terus gue jadi keringet Ya dingin, Allah. tapi akhirnya nggak dipanggil, jadi gue bersyukur banget deh guys. alhamdulillah. Bersyukur Lega banget banget sih. sih, Fix. Aduh, beneran deh. Seru banget ngedengar cerita-cerita kalian. Apalagi kalau misalnya ngejalaninnya sama teman sefrekuensi gak sih? Nah, Yoi. ngomong-ngomong temen nih, menurut lu, Syul, penting gak sih punya teman yang sefrekuensi? Penting sih menurut gue, tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau nyari teman frekuensi tuh nggak bisa secepat itu dan nggak semudah itu. Jadi at least tuh kita punya teman yang bisa bareng-bareng tuh udah bagus sih menurut gue untuk menjalani dunia perkuliahan. Soalnya ya kuliah, apalagi kuliah di Matek nih, bakal susah banget kalau lu cuma sendiri. Nah, kita kan juga makhluk sosial nih, jadi kita butuh orang lain dong. Dan segala sesuatu yang dijalanin bareng-bareng walaupun sulit kan pasti ujung-ujungnya bakal mudah. Ya nggak? Iya banget. Iya banget kak. Terus menurut gue tuh dapetin teman kuliah ya kayak let it flow aja. Kan kayak apalagi di Matek kak. Ada PDM tuh jadi banyak kan teman kita. Nah apalagi kalau kalian ikut organisasi sama kepanitiaan di Matek yang super banyak. Cocok banget nih buat mabeng ibaratnya masih free. Jadi kayak kenapa enggak gitu buat ikut kepanitiaan sama organisasi. Nah, benar banget tuh, selain bisa dapat teman, dengan kita ikut organisasi dan kepanitiaan, kita juga bisa dapat banyak kenalan loh, mulai dari cutting, alumni, bahkan teman dari fakultas ataupun universitas lain. Nah, kalau di Matek sendiri nih, kalian bisa nih organisasi di HMD. Kita di Matek juga punya 7 acara besar, yaitu ada Forsil, Medcap, Prisma, PDM, Logika, Silakbar, sama Sinus nih. Nah, kebetulan gue megang acara Sinus nih, yang mainly ngomongin tentang kehidupan pasca kampus. Iya dah, Bang PO. Yang paling mantep deh gue. Keren Nah, banget. nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran nih, mau tahu gimana aja acaranya, kalian bisa follow dan mantau IG-nya ya. Nanti di PDM juga bakal dijelasin kok. Jadi jangan sampai kalian ada skip acara-acara PDM ya, guys. Mantap. Langsung aja tuh di follow IG-nya. BTW, gue pengen nambahin nih, dengan ikut organisasi atau kepanitiaan, kita juga bisa banget dapat banyak pengalaman dan ngembangin soft skill kita. Terus juga pastinya kita bisa ngelatih diri kita untuk nyelesain masalah, karena dalam organisasi dan kepanitiaan itu pastinya ada masalah kan, baik itu masalah internal ataupun eksternal. Selain itu, kita juga bisa banget ngelatih jiwa kepemimpinan kita. Tapi balik lagi, benefit itu bisa kita dapetin kalau kita bisa memanage waktu dengan baik. Asik, bener banget tuh Kak Ipe. Kita tuh harus bisa nyimbangin waktu di organisasi sama kepanitiaan dengan akademis kita juga. Jangan sampai ngambil terlalu banyak kegiatan, tapi kita jadi kewalahan sampai dampaknya tuh ke akademis kita. Nah, intinya itu organisasi sama kepanitiaan itu penting, tapi akademis itu juga gak kalah penting, guys. Nah, bener banget tuh, Sal. Soalnya kan kalau kita misalnya nggak lulus satu matkul di 1 semester kan kita nggak mungkin bisa remedial gitu ya. Jadi kita harus ngambil di semester berikutnya ataupun di tahun berikutnya. Jadi itu nanti bakal resiko banget sih ke kelulusan kita. Bener banget. Setuju. Jadi, kalau menurut gue sih, buat manage waktu dengan baik ya, kita bisa buat kayak semacam skala prioritas gitu, sesuai dengan kebutuhan sama tujuan kita. Nah, dari situ kita bisa buat timeline kegiatan, jadi kita bisa mengatur waktu kita dengan baik deh. Nah, bener banget tuh, Kak. Nah, selain itu kita juga bisa bikin kayak to-do list nih. Jadi kayak hal-hal yang mau kita lakuin tuh bisa tersusun dengan rapi. Dan nggak ada yang sampai ke skip gitu. Rajin banget. Benar. Wah, udah banyak nih bahasan kita di sharing session kali ini. Boleh nih, dari perwakilan member CIS, kasih kesimpulan atau closing statement. Oke, boleh dari gue dulu kali ya.
Boleh. Jadi dari gue untuk teman-teman 2021, semangat terus buat menjalani dunia perkuliahannya. Jangan takut untuk eksplor hal-hal baru dan coba ukir cerita versi kalian masing-masing, entah dengan ikut kepanitiaan, lomba, maupun organisasi. Bener banget. Nah, kalau dari gue, kuliah ini emang susah, tapi dibawa enjoy aja, karena kalian nggak sendiri. Kalau misalnya kalian lagi demot nih, jangan lupa me time, cerita ke teman, atau lakuin hal yang bisa balikin mood kalian lagi. Oh iya, di Matek tuh nanti ada kakak asuh loh, jadi kalian bisa banget curhat ke mereka, atau bisa banget nanya-nanya seputar dunia perkuliahan yang belum kalian tahu juga ke mereka. Bener banget, Kak Ipe. Asik, mantul banget nih Kelp sama Ipe. Thank you guys buat tipsnya. Nah, sayang banget nih teman-teman, podcast Apsis kali ini sampai sini dulu. Ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa banget nih langsung tanya ke kakak mentor kalian masing-masing. Tapi jangan malu-malu ya. Iya guys, jangan malu-malu tuh. Nah, sekarang kan udah selesai nih. Kalau kalian ada saran untuk topik podcast Apsis selanjutnya, bisa banget nih isi di form yang ada di deskripsi ya. Jadi, kami dari Cheese pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Apsis episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Hai.